Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo sobat pencerita, kembali lagi bersama Mimin nih. Kali ini Mimin bawain cerita baru nih, pemuda yang menguasai pertanian di dunia kiamat. Yang mau kasih Mimin kopi langsung saja cek di deskripsi, sudah Mimin cantumin linknya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja masuk ke ceritanya, let's go. Di awal cerita ditunjukkan ada seorang pemuda yang sedang belanja, tiba-tiba ada pemberitahuan dari pemerintah, akhir-akhir ini, Kota Z memiliki banyak kasus hewan menyerang manusia, dimohon kepada semua warga untuk tidak keluar rumah pada malam hari, semua departemen terkait telah terlibat dalam penyelidikan, warga, tolong jangan panik, pemuda ini berpikir tidak ada salahnya untuk menyimpan makanan yang tahan lama di rak seperti makanan kaleng, menyisipkan berita yang mendesak. Di kota X lusinan orang terinfeksi oleh virus yang tidak diketahui dan ada banyak kasus influenza di kota tersebut, dan media X akan terus menindaklanjuti situasi tersebut dan melaporkan kepada semua orang. Pemuda itu membayar belanjaannya sambil terdengar percakapan ibu-ibu yang sedang bergosip. Aku mendengar kalau orang tua keluarga Lee dalam keadaan sehat. Tapi, beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba meninggal dunia. Mungkinkah karena penyakit pernapasan itu? Ya, dia bahkan tidak bertahan selama 2 hari. Akhir-akhir ini, terlalu banyak kasus penyakit seperti itu. Apa pemerintah belum menemukan penyebabnya? Dunia saat ini tidak damai. Beberapa waktu kemudian pemuda itu sudah ada di parkiran, dia sedang meletakkan semua belanjaannya. Benih, makanan instan, makanan beku, daging, kebutuhan sehari-hari, makanan ringan, makanan kaleng, semuanya sudah dibeli. Sekarang, aku hanya perlu membeli solar. Aku harus segera kembali dan membuat makanan untuk Han-Han, juga harus menangani rusa yang kuburu pagi ini. Pemuda itu sudah berjalan pulang, tiba-tiba ada panggilan masuk. Halo, orang di dalam telepon itu berkata, Tian Ran. Bagaimana dengan proposalku sebelumnya? Aku bisa mencarikanmu pekerjaan yang bisa membuatmu memegangi kepalamu di depan orang luar. Baiklah, kalau begitu. Tapi, Li Han, aku tidak akan mengirimnya ke panti asuhan. Orang di dalam telepon itu kesal dengan perkataan Li Tian Ran kau. Dia tidak memiliki hubungan darah denganmu. Jangan katakan padaku tentang pernikahan jika kau berencana membawa beban bersamamu. Li Han adalah adikku, anggota keluargaku yang penting, jawab Li Tian Ran dengan santai. Li Tian Ran, kenapa aku harus membesarkan anak yang tidak bisa menjadi putriku dengan cuma-cuma? Aku sudah cukup mengalami masa-masa sulit bersamamu. Jika kau tidak menganggapku serius, maka kita tidak usah menikah. Kita putus saja. Tiba-tiba ada pergerakan yang sangat cepat di depan mobil Li Tian Ran. Oke, dari obrolan sebelumnya nama MC kita Li Tian Ran, kita panggil Tian Ran. Mendengar perkataan itu Tian Ran mengiyakan, baiklah. Kalau begitu, kita tidak usah menikah. Panggilan telepon itu pun terputus. Dudut-dudut. Bam mobilnya pun menabrak sesuatu sebelumnya, itu bergegas menuju mobil. Apa itu? Seekor anjing? Tidak, sepertinya itu seekor kambing. Terlihat kambing itu masih bisa berdiri menatap dengan mata merahnya. Tian Ran terkejut bercampur bingung, apa-apaan ini? Otaknya hancur, dan dia masih hidup. Kambing itu menjauh dari mobil dan masuk ke semak-semak. Tian Ran hanya bisa menatap dengan bingung. Dia lalu berpikir, sudahlah. Itu bagus, karena sudah pergi, aku tak perlu memanggil polisi. Tian Ran pun sampai ke rumahnya. Saat sedang ingin menurunkan barang-barang belanjaannya, terdengar ada yang memanggil Tian Ran, kakak. Dia menoleh, terlihat yang memanggilnya Han-Han. Dia berlari bersama 2 doginya.
Kak pulang gelombang. Tian Ran melihat adiknya berlari memperingati awas jatuh, wah kamu membeli banyak sekali barang. Han Han juga akan membantu membawanya. Kalau begitu, kau yang bawa ini ujar Tian Ran. Oke, di perjalanan ke rumah mereka berbicara kakak. Aku sudah menyelesaikan semua tugas yang kamu berikan padaku. Menambahkan pakan ternak ke kandang sapi, mengganti air, dan menyirami tanaman. Han Han sangat lelah, aku ingin makan daging rebus yang dibuat oleh kakak untuk menjadi lebih baik. Oke, kalau kita makan daging rusa rebus dengan wortel untukmu, kucing yang rakus. Hore, dan di saat perjalanan, Dogi, warna putih dia makan tanaman liar, Xiao Bei nakal, kamu tak boleh menggigit tanaman. Sambil dia memukul kepalanya, terlihat ada jejak kaki hewan. Tian Ran melewatinya, hewan itu sedang makan rumput, dia menatap dengan mata merah, telah sampai di rumah, kakak, aku belum pernah melihat gerhana matahari sebelumnya, apa langit akan berubah menjadi gelap gulita dan menjadi malam. Terdengar suara radio hari yang paling spektakuler di abad ini, gerhana akan segera dimulai, Yumi. Keterampilan berburu dan memasak kakak semakin baik dan semakin baik. Han Han sedang makan dengan lahapnya, itu tidak akan menjadi malam, hanya saja, matahari semakin gelap dan kau harus memakai kacamata yang kuberikan untuk melihatnya. Terdengar suara radio kembali, mari kita mulai hitung mundur. Tian Ran melanjutkan perkataannya tapi terhenti karena Han Han melihat sesuatu di apa itu. Dan terdengar hitungan mundur 10, 9, 8, 7 terlihat di luar gerhana bulan sudah mau terjadi, 3, 2. Han Han bertanya siapa kok jadi gelap? Seram. Dingin sekali, Xiao Hei menggonggong ke arah luar, terdengar suara pintu rumah yang digedor-gedor, Han menunjuk ke arah luar kakak, lihat itu. Tian Ran langsung membuka pintu untuk melihatnya, di luar juga turun salju. Tian Ran kebingungan kenapa ada badai salju besar di musim panas. Tian Ran menyuruh Han Han masuk kembali, Han Han, cepatlah kembali ke rumah. Kakak akan mengurung sapi dan domba, aku akan segera kembali. Xiao Bai, jangan kemana-mana, terus lindungi Han Han. Han Han ingin masuk sebelum itu dia berkata kakak, cepatlah kembali, di luar dingin sekali. Jangan khawatir. Xiao Hei, ayo pergi. Jawab Tian Ran sambil beranjak pergi, mereka berdua kesusah untuk berjalan maupun melihat ke depan. Astaga, badai saljunya besar juga. Xiao Hei, kau baik-baik saja. Terlihat gerhana mataharinya memancarkan cahaya keputihan, mata Tian Ran kesakitan, apa-apaan itu? Di belakangnya terlihat ada sapi atau kerbau. Tiba-tiba mataharinya memancarkan aura biru yang menyebar, Tian Ran bergumam sambil sedikit ketakutan, ini terlalu aneh. Tanaman, badai salju dan matahari. Xiao Hei menggonggong ke arah Tian Ran, ternyata kerbau yang sebelumnya sudah berada tepat di belakang Tian Ran. Apa? Kerbau itu mau menyeruduk tapi masih bisa dihindari Tian Ran. Xiao Hei tidak tinggal diam, dia menyerang kerbau itu. Tian Ran berhenti untuk mengamati, Tian Ran berlari, aku harus cepat mencari busurku. Itu dia, busurnya ada di atas sisa batang pohon. Xiao Hei terpental ke arah pohon, Tian Ran kesusahan untuk membidik dengan benar karena salju. Tiba-tiba ada hologram muncul di depan Tian Ran terkejut dan melepaskan arrow-nya menuju ke kerbau itu, tepat kena di bagian kepala. Tian Ran senang, bagus. Sekarang, seharusnya Tian Ran mengira kerbau itu langsung mati, ngak kerbaunya malahan menjadi mengamuk, sialan, ada yang aneh. Hologram itu yang berisi jumlah amunisi, 0. Makhluk hidup dalam jangkauan, 3. Tian Ran tidak memperdulikan hologram itu, terserahlah, aku akan menembaknya saja dulu. Dia mencari-cari anak panah yang tersisa tapi tidak ada lagi sesuai yang ada di hologram itu. Kosong. Sial, kerbau itu pun keburu sudah menabrak Tian Ran terpental ke belakang. Xiao Hei khawatir dia mendekat, Xiao Hei menggigit celana Tian Ran,
Tian Ran melihat Xiao Hei, dia menyadari sesuatu arah ini. Ah, sial, karena kerbau ini juga tiba-tiba bermutasi. Itu berarti, Han Han, dalam bahaya. Berpindah ke sisi Han Han dia mau diserang Xiao Bai, Xiao Bai. Ah, Xiao Bai, kamu kenapa? Tanya Han Han sambil ketakutan. Xiao Bai siap menyerang, tapi belum sempat menyerang sudah keburu ditendang Tian Ran. Kakak, Tian Ran berpikir bahkan Xiao Bai bermutasi, akan mengirimmu ke rumah persembunyian terlebih dahulu, bersembunyilah dengan baik dan jangan keluar. Ada bahaya di luar, dan belum terselesaikan. Han Han menangis tapi Kak. Xiao Bai, Tian Ran menjelaskan sambil berjalan pergi. Xiao Bai sangat berbahaya sekarang. Dengarkan kakak, jangan pernah keluar. Oke, Tian Ran dan adiknya pun sampai ke depan sebuah gudang, untuk Han Han bersembunyi. Saat ingin membuka pintu hologram muncul kembali jumlah amunisi, 0 makhluk hidup dalam jangkauan, 4. Ini muncul lagi. Jadi ini bukan ilusi. Apa ini? Cepat masuk ke dalam. Oke. Han Han turun dari gendongan kakaknya, dia langsung masuk. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar. Percayalah pada kakak. Saat Tian Ran baru selesai menutup pintu tiba-tiba Xiao Bai menyerang dari belakang. Tian Ran kesakitan, lalu setelah menyerang Xiao Bai melangkah mundur. Han Han mendengar kakaknya kesakitan, dia khawatir. Xiao Hei datang membantu Tian Ran menghadapi Xiao Bai. Tian Ran melihat kedatangan Xiao Hei, dia berujar bagus. Tian Ran berlari sambil dikejar kerbau. Xiao Hei, bertahanlah dulu. Setelah aku menangani yang satu ini, aku akan datang membantumu. Tian Ran mengambil kapak untuk senjatanya, dia bersiap dengan kuda-kudanya. Lalu kerbau itu menyeruduk Tian Ran walau masih bisa dihindari. Kerbau itu jadi menyeruduk pohon yang membuat tanduknya tertancap di pohon. Tian Ran bersiap untuk mengayunkan kapaknya. Belum sempat kapak itu mengenai kerbau tiba-tiba Xiao Bai menerkam Tian Ran dari arah samping. Tian Ran hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya Xiao Hei apakah dia terbunuh. Belum lepas dari gigitan Xiao Bai, kerbau juga ikut menancapkan tanduknya ke tubuh Tian Ran. Tian Ran tidak bisa meresponnya, dia mengeluarkan banyak cairan merah dari mulutnya, berisik sekali. Suara apa ini? Dalam gumamannya, pemberitahuan sistem muncul pencocokan game apokalipse survival. Tian Ran bertanya suara apa itu? Apa ini? Jendela notifikasi. Sangat berisik. Sangat berisik. Aku harus membunuh kedua binatang di depanku ini. Berhenti menggangguku. Notif muncul kembali player Li Tian Ran. Tian Ran sudah sangat lemah, dia berpikir sambil kapak yang ia pegang terlepas. Setidaknya biarkan Han Han bertahan hidup. Sebelum Tian Ran login ke akhirat, notif sistem muncul kembali. Game apokalipse survival berhasil dicocokkan. Terlihat di alam bawah sadar Tian Ran notif sistem masih bermunculan. Game apokalipse berhasil dimuat player Li Tian Ran. Tempat berlindung, rumah yang dikelola dengan buruk level 1, skill shelter level 1, mata kebenaran. Rank B. Poin yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke rank fortress, 8 juta poin. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul. Setelah cahaya itu berakhir Tian Ran membuka matanya. Tian Ran berpikir sambil kurang percaya, aku masih hidup. Lalu dia mengecek luka yang ada di tubuhnya. Bukannya aku tertusuk tanduk kerbau tadi. Pakaian yang robek dan noda darah inilah buktinya. Lukaku juga sembuh. Apa yang terjadi? Di mana sapi tadi dan Xiao Bai? Ingatan Tian Ran tentang kejadian sebelumnya kabur atau dia sudah tak terlalu mengingatnya. Kepalanya sakit setelah berusaha untuk mengingatnya. Tian Ran melirik suatu, terlihat kerbau dan Xiao Bai yang baru muncul. Tian Ran mulai berpikir apa yang terjadi selama aku tak sadarkan diri tadi. Kekuatan penghancur ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan manusia biasa. Kita akan kembali ke beberapa saat sebelumnya saat Tian Ran belum sadar tubuhnya digendalikan sistem. Diawali Tian Ran bersiap membalas Xiao Bai dan kerbau. Tian Ran menatap dengan serius notif sistem muncul player Li Tian Ran.
tubuh Tian Ran diselimuti petir, Xiao Bai yang sedang menggigit Tian Ran, kembali notif muncul lagi selamat datang di game Apokalipse Survival. Identitas player terkonfirmasi, Xiao Bai terkena pukulan Tian Ran langsung terhempas membentur batu, lalu Tian Ran bergerak menyerang kerbau menggunakan pukulannya boom. Kerbau itu langsung kesakitan, Tian Ran menatapnya. Tian Ran bergerak secepat kilat sudah bersiap menyerang menggunakan kapaknya, itulah yang terjadi saat Tian Ran belum sadar. Kita kembali lagi ke waktu sekarang. Tian Ran, kepala Tian Ran kesakitan setelah mengingat itu semua, ternyata begitu. Aku sempat hampir mati tadi. Tapi, lukaku tiba-tiba sembuh semua, dan kekuatan yang bukan milikku ini. Ini seharusnya karena yang disebut sistem itu. Pemberitahuan muncul, game berhasil dimuat, shelter berhasil diikat, poin mall telah diaktifkan, dan hadiah pemula telah diberikan. Silakan diperiksa. Tian Ran masih kebingungan. Suara sistem lagi, kalau sama seperti game online, seharusnya sebentar lagi aku akan diberi misi, bukan? Astaga, semua informasi tiba-tiba masuk ke kepalaku. Tian Ran sedang membaca pemberitahuan sistem, ronde pertama season kehancuran telah tiba, ada 30 hari sebelum season kehancuran berikutnya, bencana alam akan menghancurkan dunia, dan Anda hanya diberikan satu benteng yang dapat Anda gunakan untuk tempat bertahan hidup. Misi player, bertahan hidup dalam game Apokalipse, dan jadikan tempat berlindung Anda sebagai benteng yang lebih kuat. Tian Ran memikirkan semua yang sudah terjadi ronde pertama season kehancuran. Itu artinya, semua ini baru permulaan. Ronde pertama, meracuni tanah tempat tinggal manusia, apa yang akan terjadi pada ronde kedua? Tian Ran berjalan mendekati Xiao Bai, lalu bergumam Xiao Bai pingsan. Menurut sistem tadi, Xiao Bai dan sapi itu pasti salah makan tanaman beracun dan bermutasi. Setelah bermutasi, tubuh mereka pun menguat dan berubah menjadi sangat ganas. Kita ikat dia dulu dan kurung dalam kandang, untuk mencegahnya melukai orang lain lagi. Xiao Bai diikat ke belakang Tian Ran kayak tas. Aku harus segera memeriksa Han Han, ujar Tian Ran sambil beranjak pergi. Tian Ran sudah membuka pintu tempat di mana Han Han bersembunyi. Terlihat tidak ada Han Han, lalu Tian Ran mencoba mencari di ruangan bawah tanah. Dia berpikir sepertinya sistem kelistrikannya belum pulih. Tian Ran mencoba mengecek handphonenya, tidak ada sinyal, sistem komunikasi juga terputus. Tapi, tidak ada masalah dengan generator diesel. Tian Ran mencari Han Han, via kebingungan di mana Han Han. Kenapa tidak ada suaranya sama sekali? Terlihat kaki mungil Han Han yang sedang terbaring. Tian Ran sangat khawatir Han Han. Tian Ran berlari dan langsung memeluk Han Han. Han Han, katakan pada kakak, apa yang terjadi padamu? Sistem memberitahu nama, Li Han. Status, kelelahan. Syukurlah. Setelah itu Han Han bangun. Dia berkata, kakak. Tian Ran bertanya Han Han, kenapa kau malah tidur di sini? Apa kau lupa semua pesan kakak padamu? Han Han ingat kok semua yang kakak bilang. Han Han cuman bosan di ruangan kak. Makanya Han Han kesini buat nunggu kakak, tapi Han Han malah ketiduran. Apa kakak baik-baik saja? Jawab Han Han. Tian Ran menjawab, kakak tidak apa-apa, semua urusan kakak sudah kakak bereskan. Lalu bagaimana dengan Xiao Bai? Tanya Han Han. Tian Ran berbohong, Xiao Bai hanya sedang sakit biasa, tidak lama lagi Xiao Bai juga akan bisa menemuimu lagi. Han Han, kau tidur lagi dulu ya di sini. Kakak mau ngurus sesuatu dulu, oke kak? Han Han dia tidur kembali. Tian Ran berujar, di sekitar sini sudah tidak ada hewan bermutasi lagi, mungkin aku memeriksa sistem saja apa sistem ini sama dengan yang di game online atau tidak. Tian Ran membuka sistemnya, dia melihat hadiah beginner. Ini sama dengan game online. Tian Ran sedikit kecewa, hadiahnya cuman ini. Kupikir akan dapat item langka atau skill unik. Yah, bagaimanapun juga, mana ada orang yang langsung kuat di awal. Tian Ran kebingungan apa artinya tanda ini. Oh,
Mata uang di sistem ini bentuknya poin. Tian Ran kagum melihat apa yang bisa dibeli menggunakan poin wow. Benih ini bisa ditanam di tanah yang beracun, itu berarti. Terlihat Tian Ran membuka shop dan harga di sana sangatlah mahal sedangkan Tian Ran miskin. Tian Ran berpikir, barusan aku memeriksa semua perlengkapan di rumahku. Ternyata ada beberapa barang yang dapat terinfeksi dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin pemadaman ini akan membutuhkan beberapa waktu sampai nyala kembali. Situasi di luar sana juga sedang tidak aman pastinya. Tian Ran menyadari sesuatu, harus segera menghapus sumber pencemaran ini. Tian Ran membakar yang bisa-bisa membuat hewan menjadi gila atau mutasi. Setelah selesai membakar sumber pencemaran, Tian Ran lanjut ke depan sebuah ruangan. Dia membuka pintunya. Tian Ran menyalakan lampu. Terlihat di dalam ruangan itu banyak senjata yang berjejeran. Tian Ran mengambil salah satu pistol yang berukuran kecil lalu menyimpan di balik jaketnya. Setelah selesai, Tian Ran meninggalkan walkie-talkie di dekat Han Han yang sedang tertidur, lalu berjalan pergi keluar. Setelah itu berpindah panel ke arah mobil Tian Ran. Mobilnya diikuti hewan-hewan yang sudah mutasi. Tian Ran menggerutu kesal, sial. Hewan-hewan mutasi ini malah mengejarku semua, cih. Aku harus membunuh mereka secepatnya. Tiba-tiba ada kendaraan militer yang menembaki hewan-hewan mutasi yang mengejar Tian Ran. Ran menghentikan mobilnya karena dihadang kendaraan militer, lalu tentara mengarahkan senjata ke mobil Tian Ran. Tian Ran mengangkat kedua tangannya. Tentara itu melapor, peringatan jalan dihapus berakhir. Itu adalah tentara yang ditempatkan di pangkalan terdekat. Pasti ada kerusuhan di kota. Aku ingin tahu apakah Zhong Lin, dia. Tentara itu berkata ke Tian Ran, hei, kau. Di luar sangat berbahaya, jangan berkeliaran di luar. Aku sudah tidak punya sumber daya di rumah, jadi aku keluar untuk mencari sumber daya. Bolehkah aku bertanya? Bagaimana situasi di kota? Jawab Tian Ran, terdengar pemberitahuan dari walkie-talkie, area B sedang diserang oleh kucing mutan, cepat datang dan bantu. Roger, jawab tentara itu. Tentara itu masuk lagi ke dalam kendaraan. Dia memberitahu Tian Ran, jika kau membutuhkan sumber daya, pergilah ke lokasi khusus yang disiapkan pemerintah untuk membeli sumber daya. Kota sudah tidak aman lagi, cepatlah pulang setelah membelinya. Oke, jawab Tian Ran. Kendaraan militer itu lanjut pergi sambil diikuti oleh pesawat dan helikopter. Umam melihat itu semua, bahkan pesawat militer pun akan dikirim. Sepertinya ada banyak binatang mutan. Meskipun aku putus dengan Zhong Lin, tapi, karena aku akan melewati tempatnya, aku akan mampir dan melihat bagaimana keadaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah pacarku belum lama ini. Di tengah-tengah kekacauan, semua unit bersiap, karena perampokan lain telah terjadi di Jalan X. Di kolam X, ditemukan mayat wanita. Waktu kematiannya adalah. Tian Ran mendengar itu diam terdiam, lalu dia menilai situasi. Selain mobil polisi di jalan ini, sisanya adalah ambulans. Terlihat ada para perawat yang sedang ingin memasukkan orang yang sakit ke ambulan. Bertahanlah di sana. Pasien mengalami pendarahan yang terlalu banyak. Dia akan segera mati. Cepat. Penyakit paru-paru lain yang disebabkan oleh keracunan makanan. Cepat. Bersiap-siap untuk suntikan adrenalin. Tidak. Ada terlalu banyak pasien. Tidak ada stok inotrop. Terlihat ada dua bucin yang pria terluka. Para wanita memanggilnya sayang. Dia sangat khawatir melihat kondisi pasangannya. Wanita itu berkata sambil terus menangis, jangan tidur. Bertahanlah. Kita akan sampai di rumah sakit segera. Uhurduk, sudahlah, tidak ada tempat tidur yang tersisa. Tidak ada yang mengangkat panggilan darurat. Tian Ran menghembuskan napasnya sambil berkata, sepertinya sistem medis saat ini kacau. Tidak mampu mengatasi efek samping dari tanaman yang disinai. Yening kesal sampai tangannya berurat. Apa aku benar-benar bisa membawa Han Han dan berhasil menyelesaikan game ini? Berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi banyak orang dan ada polisi, berkata semua orang perhatikan, ini adalah lokasi khusus yang disiapkan pemerintah untuk pembelian sumber daya.
Semuanya patuhi peraturan. Antri dan belilah. Mohon bersabar, setiap orang memiliki indikator pembelian. Terlihat barang-barang yang dijual oleh pemerintah, beras 160 kati. Sumber daya darurat, sayuran 280 kati, mereka yang memiliki sertifikat, polisi memberitahu lagi semuanya dapat membeli 5 kati beras, 5 kati warna, dan 1 kati sayuran. Orang-orang pada ribut, hei jangan memotong antrian. Aku sudah mengantri berjam-jam, biarkan aku membeli dulu. Berjam-jam biarkan, diamlah, antrian ini awalnya milikku. Aku hanya pergi ke toilet saja tadi. Hei, kalian hanya sekumpulan petani tak berpendidikan, aku manajer umum perusahaan Sindong. Jika kalian menyinggung perasaanku, kalian akan menderita. Aduh, siapa sih yang menendangku? Ada anak kecil menangis sedang dipeluk ibunya. Huhuhu, aku lapar ibu, Tian Ran hanya meliriknya. Di sisi lain ada orang yang sedang berkelahi memperebutkan makanan. Yang sedang memukul itu berkata, ini punyaku. Bacot, ini punyaku, minggir sana. Ujar yang dipukuli. Di tempat itu terjadi banyak keributan. Jut menjalankan mobilnya setelah belok kiri. Itu adalah rumah yang disewanya. Yening sedang mencari rumah. Tiba-tiba ada mobil yang menghadang jalan. Tian Ran berhenti. Lalu ada orang yang keluar dari mobil. Dia melihat kiri kanan. Dia mengetuk kaca mobil Tian Ran. Kawan, apa kau datang untuk membeli sumber daya? Tian Ran bertanya. Kalau iya, kenapa? Pria itu berkata, aku melihatmu berkeliaran di departemen store, kan? Kau ingin membeli makanan, tapi tidak bisa membeli apapun, kan? Semangka, cukini, tomat labu, dan beras. Aku punya semuanya di sini. Tian Ran melihati sayuran-sayuran itu. Setelah melihatnya Tian Ran merespon, jika kau berani makan semua ini di depan mataku, aku akan membeli semuanya. Pria itu mulai berkeringat. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak percaya padaku. Aku lihat kau menyedihkan sehingga aku mencoba untuk menjual mereka. Namun, kau malah. Cukup, jangan menghalangi jalanku, tegas Tian Ran. Hei, bagaimana kau bisa seperti itu? Aku, kata-katanya terhenti, setelah Tian Ran menodongkan senjatanya ke depan pria gendut itu. Pria itu mencoba menenangkan Tian Ran. Hei, bro, tenanglah. Hei, apa-apaan ini? Tian Ran menegaskan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuhmu. Gepat minggir, pria gendut berkeringat. Pria gendut itu menurut. Baiklah, baiklah. Gendut itu berujar, buang-buang waktuku saja. Gagal lagi kali ini. Sambil masuk ke mobilnya, Tian Ran lanjut berjalan ke tujuannya. Tian Ran berhenti di depan sebuah gedung dan turun, lalu sampai ke sebuah pintu. Tian Ran memanggil Zhong Lin. Sambil mengetuk pintu, Tian Ran mengambil kunci di bawah karpet. Apa dia sedang ada di rumah? Tian Ran sudah membuka pintu Zhong Lin. Ini, sepertinya dia sedang tidak di rumah, terlihat sangat berantakan. Tian Ran melihat sesuatu buah yang terkontaminasi dan kotak pil. Tian Ran mengecek kotak pil, itu adalah antibiotik Tian Run. Reputasi perusahaan farmasi ini buruk di daerah setempat, bagaimana mungkin dia membeli dari perusahaan ini? Tian Ran berpikir rumah ini juga tak ada jejak darah, tidak pernah mengkonsumsi makanan beracun secara tidak sengaja. Terlihat ada foto Tian Ran dan Zhong Lin. Rumah berantakan, ini bukan gayanya. Kunci pintu tidak menunjukkan tanda-tanda dirusak, semuanya terlalu disengaja. Tapi, di mana sebenarnya dia berada sekarang? Kita skip beberapa waktu. Mimin juga gak tahu tepatnya berapa hari. Notif muncul, pinggiran, sebuah tempat penampungan yang dalam. Rank B. Hadiah keterampilan berlindung level 1 Eye of Reality. Semua objek dan makhluk akon ditampilkan secara digital di depan host. Otoritas penampungan level 1, mengontrol penampungan dari jarak jauh. Bahkan jika player meninggalkan tempat penampungan, player dapat melihat status waktu nyata dari tempat penampungan dan semua produknya setiap saat, dapat juga memerintahkan kapan saja.
Area, 30 hektar. Dapat digunakan untuk memancing, bertani, status untung dan rugi, rugi. Rumah kaca bobrok level 1. Tian Ran berujar, jika aku sudah punya poin yang cukup, aku pasti akan mengupgrade barang-barang di kebunku ini. Semoga juga tidak mempengaruhi perkembangan anti radiasi. Tian Ran sedang bertani, Han Han berkata ke kakaknya. Kakak, benih-benih itu benar-benar bertunas. Kakak, cepat kemari lihatlah, teriak Han Han sambil terengah-engah. Tian Ran mi dekat, coba aku lihat. Han Han terkagum-kagum. Wah, gelombang di atas tomar itu ada pemberitahu bibit tomat waktu hingga kematangan tanaman, 48 jam. Tian Ran berujar, berhasil, benih peringkat anti radiasi sama dengan apa yang dijelaskan oleh sistem. Tian Ran berpikir jika waktu sampai matangnya juga sebentar lagi, itu bagus, sekarang aku hanya perlu mendapatkan lebih banyak poin. Dengan itu, aku dan Han Han pasti bisa bertahan dalam kiamat ini. Han Han berkata, yang ditanam sebelumnya semuanya layu. Han Han kira, kita tidak akan ada makanan untuk dimakan di masa depan. Seperti yang diharapkan dari kakak, kamu bisa mendapatkan benih yang luar biasa ini. Tentu saja kakak bisa mengatasi situasi ini. Tian Ran bertanya ke Han Han. Dan, apakah kamu sudah hafal aturan yang diminta kakak untuk kamu hafalkan? Jangan meremehkanku, ujar Han Han. Han Han mulai menyebutkan peraturan-peraturannya. 1. Jangan makan makanan yang tidak diberikan oleh kakak tanpa izin kakak, jangan keluar dari wilayah kita. 2. Dan jika Han Han menemukan hewan aneh, Han Han harus cepat bersembunyi. Dan, awasi Xiao Hei, jangan biarkan dia memakan sesuatu. Itu dia. Xiao Hei, kau dengar tadi kan? Wuf wuf wuf. Gonggong Xiao Hei, 48 jam sudah terlewatkan. Notif sistem muncul, tanaman anti radiasi sudah matang, tolong panen secepatnya. Panen bagus ya. Tian Ran melihati tomat itu dengan seksama. Sistem menjelaskan tomat anti radiasi kaya nutrisi, makan terus bisa meningkatkan kesehatan, simpan sampai 30 hari. Tian Tan berpikir, bisa memperbaiki kesehatan juga. Coba rasanya gimana? Tian Ran mulai memakannya, manis banget. Rasanya badan hangat-hangat. Lagi pula rasa lelah karena kerja keras beberapa hari lalu juga hilang, ujar Tian Ran sambil tubuhnya diselimuti aura kebiruan. Jadi di dunia akhir zaman yang kekurangan makanan ini, aku tidak hanya punya makanan, tapi juga bisa dapat bonus atribut dari tanaman yang ditingkatkan. Ini mau bikin aku jadi petani sampai mati ya. Sistem muncul membuka akses belanja di mall upgrade tempat perlindungan. Semuanya bergantung pada poin. Membuka fungsi berbeda membutuhkan poin yang berbeda. Sistem penukaran adalah satu-satunya sumber poin. Sistem penukaran utamanya digunakan untuk daur ulang tanaman, daging ternak, dan mineral. Dan juga membaginya sesuai dengan level dan harga yang berbeda. Tanaman bisa dibagi beberapa kategori, dari tanaman super god level dengan efek tambahan adalah yang tertinggi, dan yang di bawahnya. Tanaman god level yang kuat. Di bawah lagi, tanaman level obat kuno. Yang paling bawah adalah tanaman anti radiasi level. Tanaman juga bisa ditukar poin. Level 1 tanaman anti radiasi 1 kg bisa ditukar 1 poin. Level 2 tanaman level obat kuno 1 kg bisa ditukar 100 poin. Level 3 tanaman god level yang kuat 1 kg bisa ditukar 1000 poin. Level 4 tanaman super god level dengan efek tambahan 1 kg bisa ditukar 10.000 poin. Dari suplai ke daur ulang, sepenuhnya adalah layanan satu atap. Selama punya cukup poin, bisa dalam waktu singkat mengubah kebun menjadi pangkalan militer kelas atas. Tian Ran tersenyum setelah melihat semua notif itu. Sungguh menarik ya. Ini baru tanaman anti radiasi, masih ada 3 level tanaman lainnya. Tian Ran menoleh sambil masih bergumam, efek tambahannya pasti lebih mengerikan. Bagus. Mari kita lihat panen tanaman level obat kuno. Terlihat ada tanaman wortel, wortel level obat kuno. Panjang hidup, 100%.
Efek, menghilangkan semua racun, penyakit, dan efek negatif lainnya, termasuk kerusakan permanen akibat efek negatif waktu penyimpanan, tak terbatas. Tianran terkagum-kagum, hebat banget. Sekarang tidak perlu khawatir soal pengobatan lagi, Tianran selesai memanen bagian tanaman yang dipanen. Jual 70% makanan untuk ditukar dengan poin, sisanya disimpan sebagai cadangan makanan di dalam tas. Tianran membuka sistem daur ulang. Sistem itu bertanya apakah Anda yakin ingin daur ulang 200 kg tanaman anti radiasi. Konfirmasi atau batal. Tianran menekan konfirmasi. Pemberitahuan lanjutan muncul ding. Berhasil didaur ulang. Memperoleh 200 poin. Lebih dari yang didaur ulang. Tianran simpan. Wortel obat kuno 3 disimpan dalam penyimpanan. Tanaman peringkat anti radiasi 30 kg disimpan dalam penyimpanan. Pemberitahuan sistem muncul kembali. Selamat untuk player, menyelesaikan daur ulang pertama, memperoleh pencapaian, master daur ulang, memperoleh robot kerja kecerdasan buatan tipe pertanian 2. Sebuah robot muncul dari kehampaan. Tianran berujar pertama kali menyelesaikan daur ulang, bahkan memberiku hadiah. Sepertinya aku bisa mendapatkan banyak hadiah setelah menyelesaikan beberapa pencapaian. Benda ini. Tianran berpikir ulang, benda ini. Ini sangat kecil, kurasa ini tidak akan berguna. Robot itu menatap Tianran dengan sinis. Kenapa aku merasa seperti ada yang sedang menatapku? Robot itu turun dari tangan Tianran. Robot itu berkata, Babo. Sambil terus memotong, mungkinkah ia tahu apa yang aku pikirkan tadi? Apa kesadaranku terhubung dengan sistem dia? Robot yang diperoleh melalui sistem dapat menerima perintah dari otakku. Enak juga kalau begitu, aku jadi harus berhati-hati dengan apa yang kupikirankan, ujar Tianran. Robot itu selesai memotong-motong. Sebuah robot pertanian yang sangat hebat. Kumpulkan lebih banyak poin untuk menukarkan robot perang sehingga tidak perlu khawatir tentang keamanan Han-Han. Sedangkan Han-Han sedang menonton televisi. Beberapa waktu kemudian Tianran memanggil adiknya dari dalam rumah. Han-Han, ayo makan. Berhenti nonton animasi, hari ini ada paha ayam besar. Han-Han mendengarnya langsung menoleh. Serius, paha ayam besar, ini, makanlah. Ini untuk merayakan benih kita yang berhasil bertunas. Han-Han dan Xiao Hei gercep berlari ke arah meja makan. Kakak, bukankah kamu bilang kita harus makan lebih sedikit setiap kali makan di masa depan? Tanya Han-Han yang sudah ngiler. Kita bisa bercocok tanam lagi, jadi sebagian dari makanan yang disimpan bisa kita makan. Han-Han berkata dengan mata yang berbinar-binar. Saudara, kau bisa bersantai dan makan di rumah. Tapi, jika kau memberitahu orang luar bahwa ada makanan di rumah, kau akan dihukum dan tidak boleh makan selama 3 hari. Apa? Han-Han berujar di dalam hatinya, sudah cukup kejam untuk tidak mengizinkanku makan selama sehari. Han-Han mengerti, dia berteriak. Han-Han tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, cepat makan, aku tahu kamu juga ingin makan sesuatu yang lain setelah makan mie cup terus selama 2 hari. Tianran memberikan paha ayam ke Xiao Hei. Paha ayam pertama untuk Xiao Hei. Terima kasih telah melindungi Han-Han dan aku. Han-Han memeluk Xiao Hei. Xiao Hei yang terbaik. Guk-guk, ekspresi Han-Han berubah setelah mengingat Xiao Bai. Aku ingin tahu apakah Xiao Bai sudah merasa lebih baik. Xiao Hei menjilati Han-Han. Tianran menenangkan Han-Han, jangan khawatir. Xiao Bai hanya terluka parah. Untuk sementara dia tak bisa datang menemuimu. Saat dia sembuh, dia akan keluar dan bermain denganmu lagi kok. Baiklah, kakak. Jadi, jangan pergi ke loteng untuk mengganggu Xiao Bai, agar Xiao Bai bisa beristirahat, kau mengerti? Ya kakak. Tianran mengingat saat dia mengecek Xiao Bai dia masih mengamuk. Peringatan, peringatan, ada yang mencoba mengganggu. Tianran terkejut lalu dia berkata ke sistem mengakses layar pemantauan, memindai. Penampilan penyusup. Penyusup, laki-laki, 42 tahun, tidak membawa senjata apapun, nilai ancaman, 3.
Tian Ran berujar Paman Nan. Kenapa dia ke sini? Tian Ran keluar dari rumah lalu memanggil Paman Nan. Paman Nan, ada apa? Dia menoleh, lalu dia mendekat ke pagar Bos Li. Aku ingin meminta bantuanmu. Silahkan, Bos Li, apakah Anda memiliki makanan tambahan di peternakan Anda? Aku benar-benar kehabisan pilihan, rumahku dirampok, dan semua makananku dicuri. Makanan di pasar terlalu mahal. Jadi, bisakah Anda memberikanku makanan? Tian Ran terdiam sejenak. Tian Ran menghembuskan napasnya. Paman Nan, aku minta maaf. Aku juga tidak mempunyai banyak stok di sini. Tanaman yang aku tanam sebelumnya hancur karena mutasi. Oh begitu. Iya, ya, aku sudah mendatangi banyak kerabat dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki makanan tambahan untuk diberikan kepadaku. Aku benar-benar berkulit tebal. Ujar Paman Nan dengan lesu. Tian Ran melihat Paman Nan, dia berkata, aku bisa memberimu jatah, tapi tidak terlalu banyak. Aku menghargai perhatianmu terhadap keluargaku. Paman Nan sangat bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku sangat bersyukur. Beberapa waktu kemudian Tian Ran selesai mengambil makanan untuk Paman Nan. Tian Ran menjelaskan, hanya ini yang bisa aku berikan. Beberapa mie instan. Kau tenang saja dan pikirkan cara lain. Oke, aku sangat berterima kasih. Paman Nan, semoga sukses untukmu. Paman Nan tersenyum. Tidak, semoga sukses untuk kita. Tian Ran bergumam. Dia bergumam, makanan ini hanya bisa bertahan untuk keluarganya selama 3 atau 5 hari. Meskipun aku tidak kekurangan makanan sekarang, orang-orang tidak dapat diprediksi di dunia pasca kiamat ini. Aku harus belajar menyembunyikan rahasiaku. Aku juga tidak membutuhkan sayuran biasa yang disimpan di dalam freezer. Aku akan menyelinap beberapa padanya di malam hari. Han Han merengek di dalam mobil. Dia berkata, kakak, aku ingin menonton peri kecil di rumah. Tian Ran menjelaskan. Hewan-hewan mutan di dekat peternakan belum dibersihkan. Aku tidak nyaman denganmu sendirian di rumah. Lalu kemana kita akan pergi? Ini adalah orang tua yang biasa datang untuk membantu kami di rumah, Paman Nan. Kita akan memberinya makanan. Oh, aku ingat. Kakek yang sangat baik hati, dia memiliki kakak yang sering memberikanku permen. Tian Ran berkata, kakak bilang kamu hanya boleh makan 1 permen sehari, kan? Han Han panik, dia keceplosan. Tidak. Dia tidak diam-diam memberiku permen. Han Han salah ingat. Mereka telah memasuki wilayah perkotaan. Tian Ran bergumam, ini sangat tenang. Bahkan tidak ada gonggongan anjing. Mereka pasti telah menyingkirkan ternak mereka karena takut akan mutasi. Mereka juga mengambil makanan. Tian Ran memberhentikan mobilnya. Mereka berdua turun dari mobil dan makanan ringan Han Han. Oke, tiba-tiba Tian Ran mendengar teriakan anakku. Xiao Tian, dari mana saja kamu kemarin? Jangan menakut-nakuti ayah. Tian Ran menyadari suara itu berasal dari rumah Paman Nan. Di dalam rumah ada orang yang memuntahkan banyak cairan tomat. Paman Nan menangis melihati kondisi anaknya. Nak, dia baik-baik saja tadi. Bagaimana bisa menjadi lebih buruk? Tian Ran dan adiknya sedang mengintip dari jendela. Han Han bertanya ke kakaknya dengan cemas, Big Pot. Putra Paman Nan muntah banyak cairan tomat. Apakah dia akan mati? Tidak apa-apa. Han Han jangan melihatnya. Tian Ran berpikir sepertinya dia tidak sengaja makan sayuran radioaktif. Apakah mereka menghabiskan jatahnya dengan cepat? Tian Ran baru ingat dengan wortel kunonya. Dia bergumam, tunggu sebentar. Bukankah ini subjek percobaan yang sempurna? Apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Tergantung pada keberuntunganmu. Sedangkan di dalam rumah Paman Nan sangat khawatir dengan kondisi anaknya, Xiao Tian. Nak, cepat, berbaringlah. Dokter di rumah sakit mengatakan tidak ada tempat tidur yang tersisa. Mereka juga mengatakan bahwa meskipun ada tempat tidur, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Xiao Tian menangis kesakitan. Paman Nan sangat frustasi, apa yang harus aku lakukan? Boom,
Suara kaca pecah, ada sesuatu yang dilemparkan seseorang dari luar, Paman Nan berteriak siapa yang melempar ini? Keluarlah. Xiao Tian berkata sambil batuk-batuk, ayah tunggu sebentar, Xiao Tian menyuruh ayahnya untuk memeriksa itu apa, oke. Nak, jangan bergerak, ayah akan memeriksanya. Setelah Paman Nan memeriksanya ia kebingungan karena isinya sayuran, sial. Ini, makanan, makanan, nak, ini sayuran segar. Paman Nan menyadari ada bola kertas di dalam tumpukan sayuran, wortel. Sepertinya ada tulisan di atas kertas. Lalu Paman Nan membaca isi kertas itu, jika tidak ingin dia mati, berikan dia makan ini. Paman Nan kebingungan setelah membacanya. Apa kau sudah gila? Rumah sakit besar tidak bisa menyembuhkannya dan kau sedang bercanda denganku dengan sebuah wortel. Apa gunanya memiliki sayuran segar sekarang? Anakku yang malang, ini adalah kesalahan ayah. Mata Xiao Tian sudah mulai buram, ayah. Panggil Xiao Tian sambil memegang tangan ayahnya seraya berkata aku akan mencobanya. Berbaring di sini juga merupakan kematian. Aku ingin hidup. Paman Nan terdiam mendengar perkataan anaknya, lalu dia mengelap air matanya, ya. Benar, lagi pula, rumah sakit juga tidak bisa menyembuhkannya. Apa aku harus melihatmu mati di depanku? Sialan, ayo kita coba. Paman Nan memberikan wortel yang dilemparkan Tian Ran sebelumnya, nak. Kunyah. Xiao Tian memakannya, lalu dia berteriak sangat kesakitan, Paman Nan sangat khawatir nak. Nak, Xiao Tian mengeluarkan banyak cairan tomat, tidak. Nak, dia terus mengeluarkan cairan tomat, setelah itu berhenti dan mukanya menjadi segar kembali. Paman Nan tersenyum bahagia melihat keadaan anaknya yang sudah pulih. Anakku yang hebat, ayah, mereka nangis bahagia. Tian Ran mendengarnya tersenyum, tiba-tiba lampu jalan hidup listrik telah kembali, kekuatannya sudah kembali. Sinyalnya seharusnya juga bagus. Tian Ran mengambil teleponnya lalu menelpon Zhong Lin. Tian Ran menunggu teleponnya diangkat. Nomor yang Anda hubungi tidak dijawab, silakan coba kembali. Kita berpindah ke sisi Zhong Lin, ternyata dia sedang tidak sadar, sial. Berisik sekali. Telepon siapa yang berdering? Oh, sinyalnya kembali. Itu wanita di belakang. Pergi dan matikan teleponnya. Berapa banyak makanan yang bisa kita dapatkan setelah kita mengirimkan batch ini? Hei, setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama beberapa bulan. Hahaha, ikuti aku, kakak gendut, luar biasa. Menurutmu, untuk apa mereka menginginkan orang-orang ini? Siapa yang peduli? Ambil uangnya, lakukan pekerjaannya, dan tutup mulutmu, kakak hebat sekali. Aku melihat Tian muntah begitu banyak cairan tomat. Makan wortel saja sudah sembuh. Tubuh Tian tiba-tiba berubah dari abu-abu menjadi biru. Keren sekali. Han berhayal aku ingin menjadi seperti kakak yang kuat di masa depan. Dengan satu pukulan, aku bisa mengalahkan penjahat. Pam. Tian Ran tersenyum melihat tingkah adiknya. Anak ini terlalu suka kartun, sampai-sampai deskripsinya juga begitu hidup. Tiba-tiba ada sosok hitam yang melompat-lompat di atas Tian Ran. Mobil mereka bergetar. Wah. Atap mobil kenapa? Ada sesosok mata merah melihati Tian Ran dari atas mobil. Ternyata itu sesosok monyet. Tian Ran menyuruh adiknya Han pegangan erat-erat. Ya, monyet itu menyerang. Bisa menghindarinya dengan membelokkan mobil. Tian Ran melajukan mobilnya sampai monyet di atas mobil terhempas ke depan mobil. Tian Ran menambahkan kecepatan mobil boom menabrakkan mobilnya ke pohon dan membuat monyet yang ada di depan terkena dampaknya. Lalu, Tian Ran menembak monyet mutan itu. Kelapa monyet itu berlubang. Tian Ran keluar dan melihat kondisi monyet itu. Lalu Tian Ran menyingkirkan monyet itu dari depan mobil lalu meletakkan ke tanah. Tian Ran kebingungan nomor. Ini dari mana datangnya? Di sekitar sini tidak ada peternakan, juga tidak ada kebun binatang. Di sekitar sini hanya ada
Tianran mengingat saat dia ke rumah Zonglin dia melihat obat dari Tianrun, di sini hanya ada perusahaan Tianrun. Tianran sudah kembali ke rumah. Tianran berkata, Han, kau pergi nonton kartun saja, kakak ada urusan yang harus diurus. Iya, Tianran mengecek Xiao Bai. Xiao Bai masih mengamuk. Tianran duduk, apakah Anda ingin mengambil wortel kelas obat kuno? Ya, obat ini bisa menghilangkan racun sayuran yang terkena radiasi. Tianran memberikan wortel itu ke Xiao Bai, kau pasti bisa pulih seperti semula. Xiao Bai berhasil memakannya. Tian Tan berujar, tolonglah. Bukannya Xiao Bai menjadi tenang malahan menjadi lebih mengamuk. Petir bergelegar di luar. Han takut. Dia lari, aku mau pergi mencari kakak. Han melihat kakaknya, dia berpikir aku mau kagetkan kakak sebentar, hehehehe. Han berjalan pelan-pelan, ada ibu-ibu anjay. Anjir lah, hahaha, translatornya ada-ada saja. Tianran terkejut Han. Sedangkan Han memeluk Tianran. Kaget kan? Kali ini aku. Han melihat sesuatu, dia langsung shock. Ternyata yang ia lihat adalah Xiao Bai yang tewas. Han terjatuh. Tianran khawatir. Han. Tianran memeluk adiknya. Han bangunlah. Kenapa? Kenapa sih? Kita kan punya wortel yang bisa menyelamatkan nyawa. Cepat berikan ke Xiao Bai. Tianran menenangkan adiknya, wortel tidak bisa menyelamatkan makhluk yang sudah terinfeksi dan bermutasi. Xiao Bai itu, aku tidak mau. Aku tidak mau Xiao Bai mati. Han menangis Xiao Bai. Keesokan harinya, Tianran menguburkan jasad Xiao Bai di bawah pohon yang sudah dibakar. Han masih merenung, sudah semakin dingin di sini. Ayo pulang, mereka sudah berada di rumah. Tianran memanggil adiknya, Han, ayo makan. Semuanya adalah makanan favoritmu. Han masih fokus dengan televisinya. Tianran hanya bisa menghembuskan napasnya. Xiao Hei, kamu tinggal di rumah bersama Han. Pemberitahuan muncul, tanaman anti radiasi sudah matang. Harap segera panen. Lihat, Tianran sudah berada di pertaniannya. Panen tanaman selesai. Tanaman pakaian anti radiasi 500, tanaman pakaian obat kuno 10 kg, robot petani Tianran naik ke pundaknya. Tianran menukarkan hasil pertaniannya, penukaran poin berhasil. Penukaran poin, LV1 greenhouse rusak, VV greenhouse biasa, Tianran sudah meningkatkan level greenhouse, peringatan. Pemain Li Tianran tingkat pertahanan tempat perlindungan dinilai 3. Hanya dapat mencegah masuknya hewan liar hell, termasuk risiko sangat tinggi, disarankan untuk segera membangun sistem pertahanan. Tianran berpikir benar, yang penting sekarang adalah meningkatkan tingkat keamanan pertanian. Dengan tingkat poin tanaman saat ini, pendapatan peningkatan poin tidak tinggi. Perluasan produksi dapat ditunda. Peningkatan level penguatan pagar level 1 ke level 2. Poin minus 1000. Poin minus 500. Pembelian jaring listrik pagar berhasil. Mendapatan radar patroli level 1 harus poin tidak banyak. Harus memberi Han beberapa penjaga mekanik. Ini terlihat ada robot yang dijual di shop seharga 3.500. Tianran bergumam, poin tidak cukup. Jual persediaan makanan di gudang hampir cukup. Poin habis bisa dihasilkan lagi. Ambil keduanya dulu. Tianran membelinya minus 3.500. Poin sisa 0. Pembelian berhasil. Level 1 Hummingbird nomor 1. Catatan sapi bangunan. Kapasitas muatan 100/100. Kerusahan 0/100. Kecepatan 5. Kekuatan pembunuhan 3. Kekuatan pertahanan 1. Cara menyerang adalah menembak. Tianran membeli 2 robot, ada yang burung namanya Hummingbird, ada juga level 2 Hound nomor 1. Mighty Warrior level 2. Kapasitas muatan 50/50. Kapasitas bahan bakar 100/100. Kapasitas bahan bakar. Kecepatan 4. Kekuatan pembunuhan 6. Kekuatan pertahanan 5. Cara menyerang pembakaran, penembakan, gigitan. Tianran menginstruksikan Hummingbird Warrior, hancurkan daun-daun yang jatuh.
Peluru melesat ke arah daun-daun, sangatlah akurat, patroli udara penembak jitu ada. Lanjut ke robot, lihatlah kekuatan penindasan api darat. Hound Warrior meledakkannya, sambil mengarahkan ke sebuah batu mempersiapkan laser dari mulutnya, dan boom. Batu itu meledak, batu itu porak-poranda. Tian Ran terpanah, dia berujar, sekarang aku merasa lebih tenang. Tian Ran memanggil Han Han, dia masih fokus dengan televisinya. Hidung Hound sudah di samping Han Han. Han Han menoleh, Tian Ran berkata, nanti biarkan dia mengikutimu dan melindungimu, beri nama saja. Bagaimana dengan Xiao Bai? Han Han menahan air matanya, dia menjawab ya. Berpindah ke arah sebuah gedung, ada orang berbicara, sampel yang tidak terkendali sudah dibersihkan, hanya data nomor 7 yang stabil meningkat. Sekarang sudah bisa dengan mudah menggigit pelat baja setebal 5 mm. Bagaimana kemajuan di sisi lain? Wakil Presiden Ren tidak puas dengan tindakan kami yang tidak menyumbangkan peralatan medis, melaporkan ke kantor pusat akan buruk. Jika dia mengetahuinya. Orang yang menerima laporan dari anak buahnya, dia duduk, kita diperkenalkan kan namanya, manajer umum, Tianrun, Pharmaceutical, Liang Tianyu. Liang Tianyu berkata, hanya seorang gadis kecil dengan sedikit latar belakang saja. Apalagi hal ini dilakukan secara rahasia, dia harus tahu dari mana, harus mencari tahu. Anak buahnya masih khawatir ya, tapi kantor pusat, Liang Tianyu menenangkan anak buahnya, cukuplah. Biarkan Chen Nan mengawasi Ren Xiao. Jangan biarkan dia mengacaukan urusanku. Baiklah, keluar saja. Setelah anak buahnya pergi, dia tersenyum, mungkin akan ada kekayaan besar. Oke guys, apa yang direncanakan Liang Tianyu mari kita saksikan di video selanjutnya, hanya ada di channel Pencerita Komik.